Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lazuardi Al-Fatani Mukhtar dengan NIM 2150300111041. Saya berasal dari kelas I, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pengembangan agroindustri coklat di Kabupaten Blitar yang merupakan komoditi yang unggul. Sebelum membahas tentang hal tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu arti agroindustri dan apa itu coklat. Agroindustri memiliki pengertian yaitu suatu sistem terintegrasi yang melibatkan hasil dari sektor pertanian sebagai bahan baku utamanya, manusia sebagai sumber daya tenaga, ilmu dan teknologi informasi sebagai sarana pengolahan dan perkembangannya. Sedangkan coklat memiliki pengertian yaitu suatu hasil olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji tanaman kakao kering dan telah terfermentasi sehingga memiliki aroma dan rasa yang khas. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki keunggulan sebagai komoditas pada sektor pertanian atau perkebunan. Kakao atau coklat merupakan komoditas perkebunan terbesar setelah kelapa sawit dan juga karet di negara Indonesia. Ekspor kakao dari Indonesia didominasi dalam bentuk primer, yaitu biji kakao kering. Salah satu usaha yang tergerak pada agroindustri olahan kakao adalah usaha kampung coklat yang sekaligus sebagai wisata edukasi kakao. Tujuan dari pengembangan usaha ini adalah untuk mengoptimalkan nilai tambah kakao sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan yang semaksimal mungkin. Pada usaha ini yang dikembangkan mulai dari penanaman bibit kakao, pemanenan, penanganan pasca panen, hingga pengolahan coklat yang siap untuk dikonsumsi. Pada usaha pengolahan kakao ini menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk strategi pengembangannya. Di antaranya adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Trade, dan HSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, dan MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. SWOT merupakan identifikasi faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi terintegrasi antara internal perusahaan dan juga lingkungan eksternal. Metode HSPM merupakan alat untuk mengevaluasi strategi yang akan diterapkan dalam usaha sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh tersebut pada perusahaan. Dan MAUT merupakan sebuah teknik yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki sejumlah alternatif terhadap beberapa atribut yang perlu diperhitungkan. Ketiga metode tersebut dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan, strategi yang harus digunakan, serta keputusan yang harus diambil dalam pengembangan usaha coklat di kampung coklat tersebut. Pada penelitian usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji faktor internal dan juga faktor eksternal melalui metode analisis SWOT terlebih dahulu. Pada analisis tersebut mendapatkan hasil yang dapat menentukan posisi perusahaan dan juga strategi dasar yang tepat untuk pengembangan usaha. Selanjutnya, strategi dasar tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi kombinasi faktor internal, yaitu kekuatan dan juga kelemahan, dengan faktor eksternal yaitu peluang dan juga ancaman, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan alternatif strategi pengembangan usaha. Dalam menentukan prioritas strategi yang dilakukan dengan melalui dua pendekatan tersebut, yaitu berdasarkan kunci sukses faktor internal dan faktor eksternal dengan metode HSPM dan berdasarkan penggunaan fungsi utilitas metode MAUT. Pada metode-metode yang telah dilakukan tersebut mendapatkan hasil diantaranya adalah pada metode analisis SWOT, yaitu faktor internal yang paling berpengaruh dari segi kekuatan adalah menyediakan berbagai macam olahan coklat. Untuk kelemahan adalah kurangnya perluasan pasar. Sedangkan pada faktor eksternal, yaitu dari segi peluang perusahaan, adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Dan dari segi ancaman, yaitu munculnya usaha dengan produk olahan yang sejenis. Pada perencanaan alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT, diantaranya yaitu perusahaan meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan penjualan dengan pengembangan varian produk coklat, dan memaksimalkan fasilitas pendukung, meningkatkan sumber daya manusia,
menjaga kualitas dan menyesuaikan harga produk dengan harga pasar, meningkatkan promosi produk dengan iklan atau event tertentu, optimalisasi fasilitas dan juga olahan untuk menghadapi pesaing dan perkembangan teknologi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak perusahaan lain, serta menetapkan biaya produksi yang lebih efisien. Sedangkan berdasarkan QSPM dan MAUT mendapatkan nilai total yang tergolong cukup tinggi. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam rangka pengembangan agroindustri di Indonesia, khususnya pada agroindustri coklat yang merupakan komoditi unggulan pada daerah saya, yaitu Kampung Coklat. Dari saya, apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.